Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Apa kabar ayah dan bunda? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Jumpa lagi bersama kami dalam Parenting Digital SMP SMA Tunas Unggul. Pada episode yang ketiga ini, kami tim LSDC SMP SMA Tunas Unggul mengambil tema menjaga fitrah anak agar tetap baik. Sahabat Tunas Unggul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum lanjut ke pembahasan mengenai bagaimana menjaga fitrah anak agar tetap baik, kita sebagai pendidik anak-anak alangkah lebih baiknya memahami makna fitrah secara komprehensif. Makna fitrah menurut pendapat para ahli sangat beragam sekali. Di antaranya, 1. Imam Mujahid mengatakan arti fitrah adalah Islam. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi mengartikan fitrah adalah tauhid. Dan yang ketiga, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa fitrah adalah fitrah mengenal Allah, mentauhidkan Allah, serta mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan sementara bahwa fitrah diartikan adalah Islam atau tauhid. Dan ini bersumber dari Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. La tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wallahu a'lam bimuradih. Petunjuk yang kedua bisa kita ambil dari salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Yang artinya, tidaklah ada dari bayi yang lahir, melainkan terlahir di atas fitrah. Lalu kedua orang tuanya lah yang menyahudikannya, menasranikannya, atau memajusikannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa fitrah itu adalah Islam. Fitrah adalah tauhid. Fitrah adalah suci. Fitrah adalah cenderung kepada kebenaran. Nah, selanjutnya bagaimana kita selaku orang tua dan pendidik menjaga fitrah ini agar senantiasa baik? Menjaga keislaman ini agar senantiasa baik? Menjaga ketauhidan ini agar senantiasa baik? Terutama untuk anak-anak kita? Bagi kita umat Islam tentu sangat mudah, karena Islam sudah sangat sempurna. Islam membimbing manusia agar senantiasa mentauhidkan Allah, beribadah hanya karena Allah, Allah yang diprioritaskan dalam kehidupan. Dan bahkan Islam membimbing manusia agar berakhlak mulia sesuai tauladan Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam membimbing anak buah hati kita dengan tujuan agar selamat di dunia maupun di akhirat. Ada 5 hal yang perlu ditanamkan pada kita untuk mengokohkan fitrah anak agar senantiasa baik. Yang pertama,
bekali anak kita dengan ilmu. Ilmu merupakan perkara yang sangat penting dalam Islam. Ilmu adalah bekal sekaligus panduan dalam mengarungi kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka dengan itu Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dimudahkan masuk surga mengandung makna dijauhkan dari neraka. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, mendidik adab mereka. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika menafsirkan Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Qu anfusakum wa ahlikum naro, menafsirkan adibhum yang artinya tanamkan adab kepada mereka, wa'allimhum dan ajarkan ilmu kepada mereka. Tentu saja yang dimaksud dengan adab di sini bukan sekedar sopan santun dan tata krama terhadap sesama manusia, tetapi adab yang mencakup kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada sesama manusia, baik itu kepada orang tua, guru, sahabat, dan lingkungannya. Karena pada hakikatnya, makna adab dalam Islam adalah memberikan kepada yang berhak-haknya, memuliakan yang harus dimuliakan, dan tidak memuliakan yang tidak pantas dimuliakan. Yang ketiga, ajak anak melakukan ketaatan. Ketaatan yang paling utama yang harus menjadi perhatian seorang muslim dan mendidik keluarganya adalah tauhid. Sebab tauhid merupakan kebaikan yang paling utama. Kebaikan dan ibadah yang dikerjakan seorang hamba harus tegak di atas tauhid. Tauhid merupakan kunci surga dan jalan keselamatan dari neraka. Bahkan tauhid merupakan tujuan hidup manusia di dunia ini. Oleh karena itu, seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan yang kedua yaitu salat. Salat merupakan tiang agama dan rukun Islam yang kedua. Dan ia juga merupakan pembeda antara muslim dan kafir atau musyrik. Hal ini sekaligus merupakan realisasi dari ayat dalam surat Toha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Wallahu a'lam bimuradih. Yang keempat, cegahlah anak dalam melakukan kemaksiatan. Maksiat pertama yang harus dihindarkan dari keluarga kita adalah syirik. Sebab syirik merupakan dosa yang akan menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang melakukan kesyirikan kemudian meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Yang kelima, bimbinglah anak untuk selalu ingat kepada Allah atau berzikir kepadanya. Sayyidina Ibnu Abbas ketika memanai ayat Qu anfusakum wa ahlikum naro, di antaranya adalah perintah melakukan ketaatan kepada Allah.
menjauhi larangan Allah, dan perintah berzikir atau mengingat Allah. Begitu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan betapa harusnya manusia senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bimuradih. Dan di ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dengan berzikir, tauhid menjadi kokoh. Dengan zikir, iman menjadi kuat. Dengan zikir, ibadah menjadi khusyuk. Dengan zikir, kita dapat ampunan Allah. Dengan zikir, dapat pahala yang besar. Dan zikir adalah sumber dan kunci ketenangan hati. Demikianlah nasihat dan muhasabah untuk kita semua. Mari kita bersamai anak-anak dengan senantiasa menyiram dan memupuk akar ketauhidan yang sudah tertanam dalam jiwanya, sehingga mereka menjadi pribadi yang kuat, tangguh, unggul, yang tumbuh menjadi batang, cabang, dan ranting yang kokoh berupa ibadah shahihah, dan menumbuhkan daun yang rimbun, hijau, sejuk, dan berbuah akhlakul karimah yang bermanfaat bagi seluruh makhluk. Mari bersama-sama menjadi orang tua dan guru yang menjadi teladan untuk anak-anaknya, yang senantiasa ditiru berbagai amal kebaikan dan ibadahnya, baik zahir maupun batinnya. Dan yang paling penting, mari senantiasa doakan kebaikan untuk mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.